Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kembali mengawali majelis kita dan sekaligus menjadi syiar majelis kita adalah bagaimana agar kita selalu berada di dalam keadaan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang punya jalan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga perjalanan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikat perjalanan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla ini karena kesadaran kita, karena tuntutan kita sebagai hamba-hamba yang fakir, sebagai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla selalu di dalam keadaan kefakiran, dan hanya dengan terjawabnya, tertutupnya kefakiran kita, kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika kefakiran hidup kita, kemiskinan hidup kita dimudahkan oleh Allah, diberi taufik untuk tertutup dan tidak lagi menjadi orang-orang yang fakir, maka berarti tidak henti-hentinya kita menjadi hamba-hamba yang meraih nikmat yang tidak pernah putus. Dan inilah hamba yang dipilih oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hamba yang dipilih Allah dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang baik.
Inilah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang doa-doa mereka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah hamba-hamba yang nantinya ketika mereka mengakhiri hasanah di dalam kehidupan dunia ini dan ketika mereka memasuki, apakah mereka termasuk orang yang mendapatkan wa fil akhirati hasanah? Mereka adalah hamba yang nantinya saat hari-hari dekatnya ajal mereka adalah hari-hari cerahnya wajah mereka, adalah hari-hari senyumnya terbuka, adalah hari-hari yang seperti Rasulullah SAW pernah mengkhabarkan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat beliau menjelang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Ya Fatimah, setelah ini tidak ada lagi duka yang menimpa orang tuamu." Dan ketika Fatimah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya manusia yang akan segera menyongsong bertemu dengan Rasulullah adalah putri Fatimah, maka Fatimah pun wajahnya cerah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah orang-orang yang mereka hakikatnya sebagaimana doa Rasulullah SAW, wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku memohon kepada Engkau ya Allah nikmat yang tidak pernah putus. Kefakiran hamba adalah kefakiran abadi, kefakiran selama-lamanya. Kefakiran hamba adalah kefakiran yang tidak pernah bisa dijawab dengan selain urusan hidayah, dengan selain urusan iman. Sehingga Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah memberikan peringatan tentang masalah ini. Intaha safarut talibina ila dhafar bi anfusihim. Akan berhenti perjalanannya orang-orang yang mencari. Tidak akan pernah berhenti perjalanannya orang-orang mencari. Akan berhenti perjalanannya orang-orang yang mencari. Kapan dia berhenti? Ketika dia telah bisa menguasai nafsunya, telah bisa menjaga nafsunya. Dan perjalanan menjaga nafsu hakikatnya adalah berhasilnya seorang hamba untuk beriman kepada Allah, berhasilnya seorang hamba untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla tentang yasrah sadrahu lil Islam. Karena kefakiran kita, kemiskinan kita yang sebenarnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan kefakiran jasad-jasad kita. Kemiskinan yang terus-menerus mencelakakan, menyengsarakan manusia bukan kemiskinan tubuh-tubuh mereka untuk selalu mendapatkan kebutuhan makanan tubuh, untuk selalu mendapatkan kebutuhan pakaian tubuh,
untuk selalu mendapatkan kebutuhan kesenangan-kesenangan tubuh. Bukan itu sebenarnya kemiskinan. Karena itu ketika manusia terus-menerus mencoba menjawab kemiskinan-kemiskinan tubuh itu, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir. Karena sebenarnya kemiskinannya manusia, karena sebenarnya kefakirannya manusia adalah kemiskinan hidayah. Kefakiran hidayah, kemiskinan hati-hati manusia. Manakala hati-hati mereka sudah mendapatkan jawaban, sudah menemukan yang menjadikan ketenangan, sudah mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, maka seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, intaha safarut talibin, akan berhentilah, akan berlabuhlah perjalanannya orang-orang yang mencari kefakiran-kefakirannya sampai kepada dia menjadi hamba yang bisa menahan dirinya. Sehingga hakikatnya barulah dia merasakan hamba-hamba yang mendapatkan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka na'iman la yanfa'. Dia mendapatkan nikmat yang tidak pernah habis. Dia mendapatkan nikmat yang tidak pernah putus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan ini misi satu-satunya perjalanan kita di dunia. Di sini pula kita mempertaruhkan jalan kita di dalam menjadi hamba yang seperti ini, menjadi hamba yang mendapatkan hidup na'iman la yanfad. Terjawab kefakiran-kefakiran kita dengan mendapatkan nikmat yang tidak pernah habis. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu, karena dunia ini adalah tempat untuk kita bertaruh, untuk tempat kita mengadu. Apakah kita termasuk orang-orang yang falanuhiyannahu hayatan thayyibah? Apakah kita termasuk orang-orang yang di dalam kehidupan yang penuh dengan cacat, penuh dengan kefakiran, penuh dengan kemiskinan yang tidak pernah berakhir menimpa manusia? Dunia ini dipersiapkan oleh Allah sebagai ladang bagi kita untuk ujian. Perjalanan kita di dalam masalah ini hanyalah ditentukan dengan perjalanan hidayah, ditentukan dengan perjalanan taufik. Karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan nasihat, wa man arada hadha safar fa'alaihi bimurafaqah. Maka siapa yang dia menginginkan perjalanannya ini adalah perjalanan yang mendapatkan kemenangan, maka tidak bisa tidak wajib bagi dia untuk punya murafaqah, punya teman-teman di dalam perjalanan, punya orang-orang yang kita akan bersama-sama di dalam perjalanan ini. Seperti yang dimaksudkan oleh Allah, untuk apa kita harus punya teman-teman? Untuk kita bisa tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Untuk kita bisa terus-menerus berwasiat di dalam kebenaran, dan untuk kita bisa terus-menerus wasiat di dalam kesabaran. Untuk
perjalanan hidayah kita, perjalanan taufik kita, perjalanan agar kita mendapatkan naiman la yanfadu, itu tidak terputus, itu tidak berubah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan manusia-manusia khusus, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat, seperti doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mau kita kejar, jalan yang mau kita cari adalah jalannya orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat-nikmat yang tidak pernah habis. Allah menyebutkan siapakah mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin. Allah menyebutkan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dalam perjalanan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak pernah habis. Kebahagiaan yang sebenarnya Allah menyebut teman-teman kita adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat itu adalah minan nabiyyin, para nabi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mereka mati di jalan hidayah, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan hamba-hamba ini, maka Allah menghabarkan kepada kita, wa hasuna ulaika rafiqa. Tidak ada teman yang paling baik bagi kita, tidak ada teman yang sebenarnya bagi kita di dalam safar hidayah ini, di dalam hijrah kita di dunia untuk mencari hidayah, untuk mengadu taufiknya Allah agar kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah habis. Ketika Allah menyebutkan teman-teman kita itu mereka, maka Allah mengatakan mereka itu adalah sebaik-baik teman kehidupan kita. Maka menjadi jelas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikat kita menempuh jalan untuk menjaga nikmat, mencari jawaban-jawaban nikmat yang tidak pernah habis ini adalah kebutuhan kita untuk, seperti yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, man arada safar fa alaihi bil murafaqah. Kalau kita tidak punya teman-teman di dalam safar, maka perjalanan hidayah kita, fitrah yang kita sudah bawa, fitrah kebahagiaan yang kita sudah miliki, taghayyar, akan berubah. Karena kita akan bertemu selain teman-teman yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, khasuna ulaika rafiqa. Sampai pun kadangkala itu orang tua kita sendiri, belum tentu menjadi wasilah hidayah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang yang dekat kepada kita, kedua orang tua kita, disebutkan oleh Rasulullah SAW, bisa merubah nikmat fitrah kita, bisa menjadi wasilah kita menjadi orang yang Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka berubahlah fitrah, berubahlah kebahagiaan yang kita bawa sejak kecil.
Dan kebahagiaan ini sebenarnya sudah dimiliki, dinikmati sejak kita datang awal di dunia. Dan waktu itu kita datang, kita tidak ingin mendapatkan nikmat-nikmat fisik. Kita tidak ingin mendapatkan nikmat-nikmat jasad. Kita lahir ke dunia, kita marah, kita menangis. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan nasihat tentang kenapa manusia ketika lahir di dunia menangis. Karena dia mendapati dunia ini tidak akan membahagiakan dia. Dia sudah punya fitrah dan dia bertemu dengan dunia ini yang bertentangan dengan fitrah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akan berubah. Dan perjalanan kita di dalam hidup ini hanya kembali kepada apakah kita bisa istiqamah di dalam safar kita kepada Allah, safar kita di dunia ini mendapatkan hidayah ataukah tidak. Dan urusan ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amrun nafsiyah. Amrun nafsi, perkara yang sangat pribadi. Hari ini manusia seringkali tidak mau diganggu orang lain. Kalau orang itu kemudian mengatakan ini urusan privat, iya, iya kan Pak? Ini urusan privat. Urusan privat yang sebenarnya adalah urusan ini. Sehingga Allah Azza wa Jalla menasihatkan wattabi sabila man anaba ilayya. Yang kamu ikuti di dalam hidayah itu siapa? Jalannya orang yang dia kembali kepada Allah. Catatannya sifat. Sehingga bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim sebagaimana di dalam makna ayat tadi, kebutuhan kita untuk mendapatkan wasiat, kebutuhan kita untuk mendapatkan mudzakarah, kebutuhan kita untuk mendapatkan peringatan tentang jalan ini melalui teman-teman ini. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bimurafaqatil abwab. Bahkan kita disuruh punya teman yang sudah mendahului kita. Yaitu siapa? Orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, yang mereka ini sampai hari ini masih hidup, padahal jasadnya sudah dikubur. Siapa mereka? Ya tadi, para nabi jasadnya sudah dikubur, tapi hari ini masih hidup. Apanya yang hidup? Kebaikannya. Namanya masih disebut, kalimatnya kita selalu ambil, nasihatnya kita terima, dan itulah teman kita. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak boleh berpisah dari mereka. Dari sisi peringatan-peringatan, dari sisi kebaikannya mereka, dari sisi contoh-contoh dari mereka, dari sisi kaidah-kaidah dari mereka. Makanya ketika manusia sudah kehilangan ini, kehilangan hidayah. Lihatlah manusia yang sudah tidak mengagungkan Rasulullah SAW dengan benar. Lihatlah mereka manusia yang sudah tidak mau mencontoh, mengambil nasihat dari para imam-imam agama. Tidak lagi menyebut Abu Bakar sebagai literatur hidup. Tidak lagi menyebut perkataan Umar, perkataan Utsman, perkataan Ali, perkataan para sahabat, perkataan para imam. Tidak lagi menjadi bahasa-bahasa mereka. Lihatlah kehidupan mereka. Tambah lama tambah jauh dari hidayah. Tambah lama tambah rusak. Lihatlah mereka ketika tidak punya teman-teman orang yang sudah meninggal dunia yang disebutkan oleh Allah ini. Terjadi fitnah. Ini kebutuhan kita di dalam jalan hidayah.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan cuma kita harus punya saudara-saudara, teman-teman kita di dalam jalan hidayah yang sudah diberi nikmat oleh Allah, yang sudah wafat, seperti para nabi, para rasul, para siddiqin, para ulama, para orang-orang soleh yang sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita juga harus punya teman-teman yang semisal mereka yang masih hidup, bukan cuma yang sudah mati. Hal ini diisyaratkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah, wa id yarfa'ul Ibrahim al-qawaida. Ingatlah ketika Ibrahim dulu telah membangun kaidah-kaidah Ka'bah. Dan bangunan yang dibangun Ibrahim sampai hari ini masih ada. Ibadah besar yang Allah perintahkan kepada Ibrahim membangun Ka'bah. Cukupkah itu menjadi peringatan bagi manusia yang akan ditinggalkan Ibrahim? Cukupkah adanya Ka'bah menjadi wasilah bagi manusia untuk mereka mendapatkan jalan hidayah yang benar ketika Ibrahim sudah tidak ada? Cukup, Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, kenapa di zaman Nabi diutus manusia jahiliyah semua? Padahal ada Ka'bah nggak? Hah? Ada Ka'bah nggak? Ada kan? Ka'bah bermanfaat bagi Abu Jahal, dapat hidayah. Ka'bah bermanfaat bagi Abu Lahab waktu itu, bagi Abu Sufyan, bermanfaat bagi orang-orang musyrik yang ada pada orang-orang Arab ketika itu. Berguna Ka'bah ini jadi wasilah hidayah? Tidak. Padahal yang bangun Ka'bah siapa? Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim setelah membangun Ka'bah berdoa kepada Allah? Rabbana wab'ats fihim rasulan. Wahai Allah, nanti utuslah pada orang-orang penduduk kampung ini yang saya sudah membangun Ka'bah di sini. Utuslah nanti pada mereka rasulan. Seorang rasul, manusia berupa rasul, supaya menemani mereka. Menemani dalam apa? Menemani di dalam hidayah. Loh, ternyata nggak cukup dengan teman-teman yang sudah meninggal dunia. Betul, orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah selalu menjadi contoh bagi kita, selalu menjadi cermin bagi kita. Kaidah-kaidahnya selalu kita pegangi, betul. Tapi manusia itu tidak bisa diciptakan oleh Allah dibiarkan begitu saja, walaupun ada hidayah kemudian jadi baik sendiri. Tak bisa. Karena itulah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, nanti di samping Ka'bah ini masyarakat yang ada, Engkau utus wahai Allah. Engkau datangkan. Datangkan siapa? Rasul. Manusia yang hidup bersama mereka, menemani mereka. Bahkan kata Allah, ya'kuluna ta'am. Rasul ini makan makanan seperti orang-orang juga makan makanan. Yamsuna fil aswaq. Para rasul ini juga datang ke pasar belanja kayak umumnya orang. Terus menemani dalam apa rasul ini? Kata Ibrahim alaihissalam, yatlu alaihim ayatika. Rasul ini menemani mereka untuk membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka. Karena orang tidak bisa mengambil hidayah sendiri. Orang tidak bisa
mendapatkan hidayah dengan sendirian. Itu enggak ada. Sejarahnya orang-orang soleh punya hidayah, ada wasilah hidayahnya. Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim. Dan Rasul itu menemani mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendidik mereka. Ditumbuhkan hidayahnya, diberikan kebutuhan hidayahnya, diperhatikan perjalanannya, sedikit demi sedikit, siang malam. Yang dulunya mereka adalah orang-orang yang tidak punya hidayah, kemudian mereka berubah. Dan itu tidak mendadak. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul itu menemani mereka dalam urusan apa? Mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah. Ini safar kita Bapak Ibu. Ini perjalanan kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ketika murafaqah atau rafaqah ini kita selalu miliki, kita selalu dapat, maka perjalanan kita insya Allah akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, akan meraih puncak daripada nikmat jalan kita di dalam hidayah, yaitu naiman la yanfad. Sebagaimana di dalam syair yang pada kajian bulan lalu kita telah baca, yaitu syair yang pertama, Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Akhirnya manusia ini telah berbahagia, telah mendapatkan jawaban nikmat yang tidak pernah habis dan tidak pernah putus, yaitu nikmat qalbiyah, nikmat yang ada di hati, nikmat ladzatul iman bainal abdi wa rabbih, antara seorang hamba dengan hatinya. Kehidupan yang tidak ada putusnya adalah hati. Anggota tubuh akan mengalami jeda, akan mengalami putus, tapi hati manusia, kalau hati itu diberi taufik oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka inilah orang yang sebenarnya mendapatkan naiman la yanfad. Dan ini puncak dari perjalanan kita untuk mendapatkan kemenangan di dalam hidup ini, yaitu menjadi orang-orang yang berbahagia. Di mana orang yang berbahagia ini adalah hidup untuk menempuh satu jalan dan tidak terganggu, tidak terfitnah dengan jalan-jalan yang lain. Walaupun jalan-jalan yang lain banyak, tapi tidak mengganggu mereka, yaitu alladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwan. Orang-orang yang mereka telah berhasil menjadi jauh jalan-jalan kebinasaan, sekalipun jalan-jalan kebinasaan itu mengepung mereka, tapi dia jauh. Dari sisi apa dia jauh? Dari sisi kehidupan hati, dari sisi kehidupan hidayah. Bisa jadi di samping kita ini ada wasilah syirik, bisa jadi di samping kita ini ada wasilah dosa, bisa jadi kita dipaksa untuk berdosa. Tapi orang yang hatinya telah mendapatkan kebahagiaan hidayah, telah jauh sejauh-jauhnya dari jalan kebinasaan, maka tidak akan terganggu. Dan ini yang mau dibangun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW memperingatkan, fa ayyu qalbin angkarat nukitat fihi nuqtatun baydha.
hidup ini hanya ada dua hati. Hati yang sa'id dan hati yang syaqi. Hati yang berbahagia, penuh dengan kenikmatan. Dan hati yang gelap, hati yang mengalami kesempitan, dan itulah hati yang kemudian keras dan mati. Tidak ada hati manusia kecuali dua hati ini. Rasulullah SAW menyebut hatinya orang-orang yang berbahagia. Apa kata Nabi SAW? Fa ayyu qalbin angkarat, mana saja hati yang bisa mengingkari fitnah. Berarti fitnah ada atau tidak ada? Ada. Fitnah habis atau tidak? Enggak pernah habis. Selama hidup di dunia, setiap detik kita akan ketemu fitnah. Kalau tidak fitnah besar, fitnah kecil. Ya. Fitnah kecil apa? Harta. Mana mungkin kita pisah dengan harta, Pak? Enggak mungkin kan? Fitnah kecil, keluarga kita. Mana mungkin kita pisah dengan keluarga kita? Tiap hari kita ketemu fitnah anak, fitnah istri, fitnah suami, ya kan? Termasuk fitnah kecil, fitnah tetangga. Terus menerus kita punya ada. Ini fitnah-fitnah kecil. Kata Rasulullah, setiap kali hati bisa mengingkari fitnah. Yang mengingkari hati atau anggota tubuh, Pak? Hati. Jadi bukan kemudian jasadnya tidak punya istri karena istri itu fitnah. Jasadnya nggak punya suami karena suami itu fitnah. Kita nggak perlu punya anak karena anak itu fitnah. Kita nggak perlu punya harta sama sekali karena harta itu fitnah. Bukan itu, tapi hati. Hati yang mengingkari fitnah. Tahu harta ini baiknya cuma di sini, tidak baiknya di sini. Ini namanya hati yang mengingkari fitnah. Istri baiknya di sini, di luar ini bukan kebaikan. Sudah masuk ke Isa? Ya, fadal. Belum ya. Harta, anak, istri, semuanya di sana tempat-tempat adanya fitnah. Tapi yang mengingkari adalah hati. Ketika hati bisa mengingkari fitnah, apa kata Rasulullah? Nukitat fihi nuqtatun bayda. Di hati itu dititikkan oleh Allah titik yang putih. Begitu terus, ya begitu lama-lama gimana hati itu? Ya. Setiap kali ada fitnah, dia cerdas. Oh, harta. Ini harta saya cuma diberi amanah oleh Allah begini. Besok lagi, ketemu lagi, begitu lagi. Besok lagi, ketemu lagi, begitu lagi. Oh, ini suami. Suami itu amanah begini, fitnahnya begini. Oh, ini istri begini. Oh, ini anak begini. Oh, ini tetangga begini. Oh, ini kedudukan begini. Terus dia mengingkari dengan kecerdasannya. Lama-lama hati itu apa? Satu kali mengingkari dikasih titik putih. Kalau ribuan kali mengingkari, gimana, Pak? Hah? Seluruh hati akan jadi putih. Inilah qalbun sa'id. Hati yang berbahagia. Dan kata Rasulullah, orang yang seperti ini la tadurruhul fitnah madamatis samawati wal ard. Fitnah yang terus-menerus ada di dunia ini dan dia menghadapinya. La tadurruhu, tidak pernah memadorotkan dia, enggak bisa ganggu. Datang boleh, hadir boleh, tapi enggak ganggu dia. Tidak mengganggu dia. Selama kehidupan ada, perjalanan hidupnya, mungkin ketemu miliar, mungkin ketemu wanita cantik, mungkin ketemu suami gagah, ketemu anak menyenangkan, tapi nggak pernah menyentuh hatinya. Ya. Ini qalbun sa'id. Dan ini adalah hati yang hakikatnya punya perjalanan hidayah.
yang tadi terbimbing. Ya. Karena hati yang bisa berbicara tentang fitnah seperti tadi, setiap bayi lahir tumbuh dibiarkan, hatinya bisa ngomong seperti itu tadi Pak? Bisa? Bisa? Kita aja yang sudah gede ngaji kadang-kadang juga nggak bisa kan? Lihat istri dari masjid, diterangkan ustadznya, oh istri itu ujian. Sampai di rumah nggak kenal istri itu ujian kan? Kenalnya apa? Sampai di rumah kenalnya istri apa? Istri itu tempat bersenang-senang. Nah, kan begitu kan? Padahal di masjid tadi, oh iya ya, istri ternyata ujian ya. Sampai di rumah berubah atau masih ingat? Dengan apa hati kita terus-menerus bisa cerdas? Dengan hidayah, dengan ilmu, dengan pengajaran. Karena itulah Ibrahim berdoa, utus pada mereka seorang rasul. Maka kita tidak bisa dipisahkan perjalanan kita dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sudah mendahului kita, penghibur kita, teman kita, contoh perjalanan mereka, memberi inspirasi kepada kita. Dan kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang ada di dalam kehidupan kita. Yaitu siapa? Orang yang seperti Rasul tadi. Kerjaannya apa dia? Ngajar, mendidik kita, membimbing kita, ngarahin kita, nyampaikan tuntunan, nyampaikan kaidah. Ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya kita akan punya hati yang said, yaitu hati yang tajannabu subular roda, hati yang sukses, yaitu hati yang bisa menjauhi subular roda, jalan-jalan kebinasaan. Wa tayammamu limanazili ridwani, hati yang hanya mencari manazil ridwani, yaitu tempat-tempat kedudukan-kedudukan untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah memberikan contoh hati yang mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, beliau Ibnu Qayyim memberikan nasihat. Udah masih di sana. Ya, betul, ada dulu. Thank you.